Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Anak yang Durhaka. Anak yang Durhaka. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, salibkanlah dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kata durhaka adalah bagian daripada sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, sebuah tindakan yang benar-benar yang boleh dikatakan tidak bisa dimaafkan, sebuah tindakan yang sangat kejam, dan sebuah tindakan yang tidak tahu berterima kasih. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Anak yang durhaka, kita mengenal sebuah cerita di dalam cerita orang Indonesia tentang maling kundang, yaitu anak yang durhaka kepada ibunya. Kalau berbicara tentang durhaka adalah gambarannya sebuah tindakan yang boleh dikatakan tidak bisa dimaafkan. Durhaka punya pandangan sebagaimana seorang ibu yang sudah membesarkan, mengandung, melahirkan, kemudian merawat, mencintai, mengasihi. Namun anak itu justru yang bertindak buruk kepada ibunya, maka kita katakan itu adalah durhaka. Durhaka pun bisa dikenakan kepada seorang murid yang tidak tahu berterima kasih, namun mencelakakan guru yang memberikan investasi kehidupannya untuk mendidik muridnya tersebut. Maka itu dikategorikan juga durhaka. Lalu apa mengait kata durhaka, anak yang durhaka di dalam bacaan Yohanes pasal 19 ayat yang ke-6? Kita tahu dengan jelas Kristus adalah yang mengandung kita agar kita dilahirkan kembali dan kita mendapatkan keselamatan. Tujuan Yesus dari mulai penciptaan, dari mulai kemudian direncana manusia jatuh ke dalam dosa, semata-mata bagaimana memberikan semua yang terbaik kepada umat manusia. Dia datang ke dalam dunia dalam rangka menyelamatkan setiap orang, termasuk mereka-mereka yang durhaka. Apakah imam-imam itu dikatakan sebagai anak Allah? Apakah Pilatus dikatakan sebagai anak Allah? Apakah prajurit-prajurit yang menganyam mahkota berduri dan memberikan jubah ungu kepada Yesus sebagai anak-anak Allah? Kalau dianggap manusia adalah sebagai anak Allah, hanya sebatas mereka karena percaya kepada Kristus. Namun sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, maka karakteristiknya sesungguhnya berasal daripada Allah sendiri. Kalau semua umat manusia, baik yang percaya dan tidak percaya, berasal dari Tuhan, maka bisa juga dikategorikan sebagai anak yang dihasilkan dan diciptakan oleh Allah sendiri. Sehingga tatkala kemudian para prajurit, para imam, bahkan Pilatus sendiri menyerahkan Yesus untuk disalibkan, Pilatus mungkin dikatakan baik, tapi sekalipun juga sebagai pribadi yang jahat. Pilatus tahu dengan jelas bahwa Yesus tidak punya kesalahan apapun, dan berkali-kali diucapkan oleh Pilatus, aku tidak menemui kesalahan apapun pada dirinya. Artinya di dalam hati Pilatus tidak mengizinkan Yesus disalibkan. Namun karena Pilatus takut dengan tekanan massa, bahkan dengan ancaman, kalau engkau tidak menyerahkan Yesus untuk disalibkan, maka engkau bukan sahabat kaisar, maka engkau termasuk yang melawan kaisar. Sebuah ketakutan. Pilatus kemudian menyelamatkan dirinya sendiri. Salibkanlah dia. Aku tidak menemui kesalahan apapun pada dirinya. Kedurhakaan adalah sebuah tindakan yang terkadang kita lupa bahwa kita pun sering melakukannya. Sekalipun kategori durhaka, kalau kemudian ada tahapannya, ada katakanlah dosisnya, ada kriterianya, dari yang paling berat sampai yang biasa, maka tetap itu adalah sebuah kedurhakaan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada prinsipnya, kita ada yang disebut dengan pelaku pasif kedurhakaan yang dilakukan secara aktif oleh Adam dan Hawa, dan kita berdampak kepada sebagai
Akibatnya adalah kedurhakaan pasif, bukan kita yang melakukan, tapi kita terkena dampaknya. Namun juga ada yang memang kita durhaka pasif, namun kita juga menjadi kedurhakaan aktif. Setelah kita tahu kita diselamatkan, kita diciptakan oleh Allah, kita kemudian diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita menerima janji hidup yang kekal. Melalui Yesus yang datang ke dalam dunia, tersalib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan berkata akan datang yang kedua kali dengan cara yang sama. Yesus naik ke surga dalam rangka dengan satu tujuan, ingin menyelamatkan kita, ingin mengasihi dan mencintai kita, agar kita terlepas dan terbebas daripada sebuah hukuman yang sangat menakutkan, yaitu kematian kekal di neraka sana. Dan tatkala kita sudah ditebus oleh Kristus, kita kemudian tetap bergelimang di dalam dosa, seperti babi yang sudah diangkat dari lumpur, sudah dibersihkan, sudah dimandikan, dia kembali ke dalam lumpur. Maka ini pun dalam kategori sebagai orang-orang yang durhaka dalam kehidupannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mengingat siapakah orang yang pernah sedemikian rupa menyakiti kita. Ada anak-anak yang mencoba untuk menjual mamahnya. Ada anak-anak yang setelah dibesarkan kemudian membuang mamahnya ke panti werda, ke tempat penitipan lansia, bukan karena tidak sanggup, tapi dia tidak mau repot. Ada anggota keluarga yang kemudian karena pertengkaran, karena perselisihan, karena percekcokan, lalu kemudian membunuh anggota keluarganya sendiri. Kalau itu adalah sebuah hukuman yang balas-balasan, kita ditampar kiri, kita kemudian menampar juga pipi kirinya, kita kemudian dirugikan, kita pun akan melakukan hal yang sama untuk merugikan yang bersangkutan dengan cara yang sama. Balas membalas. Apakah ini dikatakan durhaka? Ini dikatakan adalah sebuah perbuatan dosa. Namun kedurhakaan itu dilakukan adalah tatkala orang yang dicintai, orang yang dikasihi, di mana kita memberikan semua investasi hidup kita, bahkan kita tidak pernah memikirkan untuk kepentingan diri sama sekali. Kalau saya lapar tidak apa-apa, kalau saya mati pun tidak apa-apa, kalau saya berjuang sekeras apapun demi kebaikan orang yang dicintai, aku pun tidak apa-apa. Maka kemudian orang yang bersangkutan melakukan perkara buruk kepada kita. Bagaimana sikap dan juga respon setiap sahabat seperjalanan? Maka kita boleh mengatakan orang tersebut adalah orang yang durhaka. Mari sahabat seperjalanan, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang durhaka, yang kemudian melakukan meresponi semua kasih kebaikan, anugerah, pertolongan Tuhan, keselamatan Tuhan, di mana Allah sudah tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, tersalib buat kita semua. Namun kemudian hidup kita berusaha untuk menyalibkan Yesus, untuk menyesah Yesus, untuk mengenyahkan Yesus. Mungkin kita tidak se-ekstrim peristiwa penyaliban yang pertama. Namun bukankah tatkala kita melupakan Tuhan, bersungut-sungut, melupakan semua kebaikan Allah, tatkala Tuhan tidak mengikuti apa yang kita inginkan, lalu kita mencerca Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, bahkan kemudian kita menghina Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Janganlah menjadi pribadi yang masuk dalam kategori sebagai anak-anak yang durhaka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam suasana minggu-minggu Prapaskah ini, kami berdoa agar kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membawa kemuliaan Allah, dan bukan sebagai anak-anak yang durhaka. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.